Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur percabangan pada bahasa pemrograman Java. Struktur percabangan digunakan untuk memilih dan mengeksekusi blok tertentu dari kode yang dapat berpindah ke bagian lain. Ada beberapa tipe. Yang pertama ada statement if else, dan juga statement if else if. Statement if menunjukkan spesifikasi sebuah statement yang akan dieksekusi jika dan hanya jika statement boolean bernilai true atau bernilai benar. Bentuk umum statement if: jika statement ini terdiri dari satu baris, maka bisa menggunakan bentuk umum yang atas. Jika statement terdiri dari lebih dari satu baris, bisa menggunakan bentuk umum yang bawah, yaitu statement berada di dalam tanda kurung kurawal. Ini adalah contoh bentuk flowchart, potongan flowchart yang menunjukkan statement if. Jika boolean ekspresif bernilai benar, bernilai true, maka akan mengerjakan statement. Jika false, maka kode ini selesai. Ini adalah contoh potongan kode program. Ada variabel score dengan nilai 87. Kemudian ada statement if score lebih dari 70, maka statementnya akan mencetak kata selamat. Jadi ini contoh penulisan kode program untuk statement if. Kemudian ini contoh potongan kode program yang menunjukkan statement lebih dari satu baris. Jadi harus dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Ini adalah contoh potongan kode program yang terdiri dari beberapa variabel dan juga beberapa statement. Pada kasus ini terdapat variabel total belanja dengan nilai awal 350.000. Kemudian ada variabel diskon dengan nilai awal 0 dan juga total bayar. Pada statement if diketahui jika total belanja lebih dari 200.000, maka akan mengerjakan beberapa statement. Nah, di dalamnya ada rumus dan juga kode untuk mencetak output. Untuk rumus, di contoh ini ditunjukkan pada perhitungan untuk memperoleh diskon. Jadi diskon ini diperoleh dari total belanja dibagi 10. Kemudian total bayar merupakan selisih dari total belanja dikurangi diskon. Dari perhitungan tersebut, maka dicetak diskon belanja Anda dan juga jumlah yang dibayar. Panduan penulisan yang perlu diperhatikan yaitu ekspresi boolean merupakan bagian dari sebuah statement yang harus dievaluasi ke sebuah nilai boolean. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa eksekusi dari kondisi harus memiliki nilai true atau false. Kemudian panduan yang kedua, statement berada di dalam blok if. Seperti yang ditunjukkan pada contoh. Berikutnya adalah statement if else, yaitu digunakan ketika akan mengeksekusi sebuah statement
jika kondisinya true ya, atau benar, dan statement yang lain jika kondisinya false atau salah. Untuk umum statement if else seperti yang ada di slide. If boolean ekspresi bernilai benar, maka akan mengerjakan statement 1, statement 2, dan seterusnya. Else, jika false, jika kondisi salah, maka akan mengerjakan statement 3, statement 4, dan seterusnya. Ini adalah flowchart statement if else. Jadi flowchart ini menunjukkan alur statement if else. Pada boolean ekspresi, jika benar, maka akan mengerjakan statement. Jika false, jika salah, juga akan mengerjakan statement. Maka harus diperhatikan logika yang akan digunakan. Jika ekspresinya benar, maka melakukan statement apa saja. Nah, jika salah, melakukan statement apa saja. Nah, ini menggunakan statement if else. Ini adalah contoh potongan kode program yang menunjukkan statement if else. Jadi, if skor lebih dari 70, jika skor lebih dari 70, maka akan mencetak kata selamat. Else, jika tidak, maka akan mencetak maaf, Anda gagal. Contoh berikutnya, di sini menunjukkan statement lebih dari 1 harus ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Begitu pula dengan else juga harus ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Contoh berikut ini menunjukkan perhitungan total bayar jika diketahui nilai total belanja dan juga setelah dihitung diskonnya. Jadi if jika total belanja lebih dari 200.000 itu bernilai benar, maka akan mengerjakan statement di dalam if. Jika tidak, dan jika salah, maka akan mengerjakan statement yang ada di dalam else. Karena terdiri dari beberapa statement, maka harus ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Jadi harus diingat. Ini sangat penting karena akan mempengaruhi proses eksekusi dari kode program yang ditulis sehingga tidak memunculkan error. Tapi teman-teman jangan khawatir jika muncul error ketika program dieksekusi. Ya, jangan panik terlebih dahulu. Diperhatikan lagi kode-kode program yang ditulis. Kemudian dipilih mana kode yang menunjukkan error. Jadi jangan panik terlebih dahulu. Nah, untuk statement if else, yaitu struktur yang digunakan untuk membuat pilihan yang lebih kompleks. Ya, bentuk umumnya seperti ini ya. If else, jadi ada beberapa kondisi yang menunjukkan pilihan. Ya, pilihannya lebih kompleks lagi. Jadi di dalam if ada jika benar ada statement 1, jika tidak dan memenuhi ekspresi 2, maka mengerjakan statement 2. Nah, jika tidak, mengerjakan statement 3. Ini adalah ilustrasi flowchart yang menunjukkan statement tersebut. Pada boolean ekspresi 1, jika benar atau bernilai true, maka mengerjakan statement 1. Kemudian selesai. Nah, jika salah, jika false, jika boolean ekspresi 1 bernilai false, maka
akan mengerjakan boolean ekspresi 2, artinya ada pemilihan kondisi lagi, ya apakah memenuhi boolean ekspresi 2. Nah, jika benar akan mengerjakan statement 2, jika salah akan mengerjakan statement 3. Ini adalah contoh potongan kode program yang menunjukkan statement tersebut. Jadi ada beberapa kondisi. Contoh kode programnya seperti ini. Jika skor lebih dari 90, maka akan mencetak kata sangat bagus. Nah, jika tidak, apakah memenuhi skor lebih dari 60? Jika benar akan mencetak kata bagus. Jika tidak memenuhi kondisi yang sudah disebutkan, maka akan mencetak kata maaf, Anda gagal. Berikut ini contoh kode program secara lengkap ya. Jadi ada kelas bernama score quiz. Kemudian di dalamnya ada variabel skor dan juga kondisi beserta statement yang ada di dalamnya. Jika diperhatikan, nilai awal pada variabel skor adalah 94. Jadi 94 ini nanti akan menghasilkan statement apa? Ya, akan menghasilkan output yang mana? Jadi kita perhatikan ya, di dalam boolean ekspresi yang pertama, if skor lebih dari sama dengan 90, maka akan mencetak kata excellent. Jika tidak, else if, apakah memenuhi skor kurang dari 90 dan skor lebih dari 80. Jadi bentuk boolean ekspresi yang kedua ini menggunakan operator logika, yaitu kondisi N. Jadi pada kondisi yang kedua ini menunjukkan apakah skor lebih dari 80 dan kurang dari 90. Jadi apakah skor antara 80 dan 90 ini benar, maka akan mencetak kata bagus. Nah, jika tidak, else if skor kurang dari 80 dan skor lebih dari 60 ini benar, nah ini artinya skor berada antara 60 dan kurang dari 80 ya, antara 60 sampai 79 ini benar, maka akan mencetak kata belajar lagi. Nah, jika tidak memenuhi kondisi yang sudah ada, maka akan mencetak kata maaf, Anda gagal. Ini adalah output dari kode program yang sebelumnya. Jadi skor 94 menunjukkan kata excellent. Berikutnya ada statement switch, ya di sini digunakan untuk menyatakan kondisi yang pasti. Nah, ekspresinya bisa berupa integer atau karakter. Kemudian ada istilah case pilihan 1, case pilihan 2 dan seterusnya, bisa ditunjukkan dengan integer atau karakter yang tetap. Ini contoh kode program menggunakan statement switch. Jadi pilihan yang pasti. Jadi di sini ada paket, ada variabel paket dengan nilai 2. Kemudian switch akan memberikan pilihan. Jadi ada case pilihan. Di sini ada case 1, case 2 dan case 3. Nah, dari nilai variabel paket tadi menunjukkan angka yang mana, menunjukkan karakter yang mana.
Jika menunjukkan case 1, maka akan mencetak statement pada case 1. Jika 2, berarti akan menunjukkan pada case 2, statement yang ada di dalam case 2. Jika 3, akan mencetak pada statement ketiga. Namun jika tidak berada pada case pilihan 1, 2, dan 3, maka defaultnya adalah maaf, Anda gagal. Jadi pada switch case ini untuk menyatakan kondisi yang pasti, jadi harus 1, 2, atau 3. Jika bukan merupakan case pilihan, maka akan menghasilkan default, akan menghasilkan output yang berada pada default. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terus belajar dan tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.